Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Budian untuk pertemuan yang keempat, mata pelajaran IPA. Untuk kesempatan kali ini kita nanti akan belajar bersama tentang adaptasi hewan. Untuk adaptasi hewan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik anak-anakku, untuk penjelasan terkait dengan adaptasi hewan akan Budian sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Anak-anakku tentu masih ingat apa itu yang dimaksud dengan adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Bicara tentang adaptasi tidak lepas dengan lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut sebagai habitat. Mengapa makhluk hidup perlu beradaptasi, termasuk juga dengan hewan? Ada beberapa tujuan makhluk hidup untuk beradaptasi. Yang pertama adalah untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk melindungi diri. Yang ketiga untuk mencari makanan. Kemudian adalah untuk melestarikan jenisnya. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis adaptasi. Adaptasi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Coba kamu dengarkan penjelasan dari Budian. Adaptasi morfologi adalah bentuk penyesuaian makhluk hidup dengan menyesuaikan bentuk tubuh makhluk hidup tersebut terhadap lingkungannya. Jadi, makhluk hidup beradaptasi dengan cara mengubah bentuk tubuh supaya dia bisa bertahan hidup di lingkungan di mana makhluk hidup itu tinggal. Contoh dari adaptasi morfologi adalah adanya berbagai macam bentuk kaki burung. Kaki burung itu macam-macam, ada contohnya ayam, kemudian ada bebek, kemudian ada burung elang, itu termasuk golongan burung atau unggas. Kemudian adaptasi yang berikutnya adalah fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian sistem atau metabolisme dalam tubuh makhluk hidup menyesuaikan lingkungannya. Contoh, rayap memiliki enzim selulase untuk memecah selulose. Selulose itu apa? Selulose itu adalah serat kayu. Seperti kamu ketahui bahwa rayap itu adalah makanannya adalah kayu-kayu yang sudah melapuk. Nah, di dalam kayu itu ada yang namanya selulose. Selulose itu untuk bisa diserap oleh tubuh rayap sebagai sumber energi harus diuraikan terlebih dahulu menjadi molekul-molekul kecil yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, untuk memecah selulose menjadi molekul-molekul kecil yang mudah diserap oleh tubuh rayap diperlukan apa yang disebut sebagai enzim selulase. Contoh lain dari adaptasi fisiologi adalah orang yang hidup di tempat tinggi atau pegunungan itu memiliki kadar hemoglobin yang tinggi dibandingkan orang yang hidup di daerah dataran rendah. Siapa tahu apa itu hemoglobin? Betul, hemoglobin adalah zat yang terdapat di dalam darah, terutama sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku? Yaitu perilaku atau tingkah laku tertentu makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Contoh, anak-anak tentu tahu dengan lumba-lumba. Lumba-lumba itu hidup di laut atau di daerah perairan.
Untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang berair, maka lumba-lumba itu memiliki perilaku tertentu, yaitu seringkali dalam periode waktu tertentu lumba-lumba naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Kenapa lumba-lumba perlu naik ke permukaan air dalam rangka menyerap oksigen atau menghirup oksigen? Karena lumba-lumba bernafas dengan paru-paru. Sementara di dalam air, lumba-lumba dengan alat pernafasan yang dimiliki yaitu paru-paru, dia kesulitan untuk menyerap oksigen yang berada di dalam air. Adalah kita bahas tentang tujuan dari adaptasi makhluk hidup. Seperti yang Budian sampaikan di awal, ada beberapa tujuan adaptasi makhluk hidup. Yang pertama adalah adaptasi untuk mempertahankan hidup. Contohnya kita bahas tentang adaptasi unta. Kita ketahui bersama bahwa unta hidup di daerah gurun yang panas dan gersang. Untuk bisa bertahan hidup di tempat yang panas dan gersang, maka unta melakukan beberapa cara adaptasi. Yang pertama adalah memiliki punuk pada punggungnya. Punuk pada punggung unta itu berfungsi menyimpan cadangan makanan berupa lemak. Cadangan makanan itu akan digunakan oleh unta ketika unta melakukan perjalanan jauh tanpa makan. Nah, untuk sumber energi, unta akan mengambil makanan yang berupa lemak yang tersimpan di punuk pada punggungnya. Kemudian yang berikutnya adalah unta memiliki lambung yang dapat menyimpan air dalam jumlah besar. Kira-kira lambung unta itu bisa menyimpan sebanyak 56 liter air, sehingga ketika unta itu melakukan perjalanan jauh tanpa menemui sumber air, unta masih bisa bertahan hidup karena dia memanfaatkan air yang tersimpan di dalam lambungnya. Kemudian adaptasi berikutnya adalah unta memiliki kaki dan telapak kaki yang tebal. Dengan kaki dan telapak kaki yang tebal, unta tidak mudah terperosok ketika dia berjalan di gurun pasir. Yang berikutnya, untuk menghindari agar tubuhnya tidak kekurangan cairan atau tidak mengalami dehidrasi, maka unta beradaptasi dengan cara mengeluarkan sedikit keringat atau sedikit berkeringat. Kita bahas cara adaptasi hewan berikutnya untuk mempertahankan hidup di lingkungannya. Kita bahas tentang beruang kutub. Beruang kutub memiliki beberapa ciri untuk bisa bertahan hidup di lingkungan kutub yang sangat dingin, yang bersalju dan sebagian besar permukaan daratannya tertutup oleh es. Ciri yang pertama yaitu beruang kutub memiliki bulu yang lebat untuk menghangatkan tubuh. Kemudian memiliki lapisan lemak di bawah kulit untuk menahan panas tubuh. Yang berikutnya adalah memiliki kelenjar minyak pada kulit yang membantu tubuhnya tetap kering saat berenang. Kemudian ciri berikutnya, bulu berwarna putih untuk berkamuflase, sehingga dia tidak terlihat oleh musuhnya maupun tidak terlihat oleh hewan yang menjadi mangsanya. Kenapa? Karena warna bulu dari beruang kutub itu hampir sama dengan warna saljunya. Kemudian selain untuk berkamuflase, bulu yang berwarna putih atau rambut yang berwarna putih itu akan mempermudah penyerapan panas matahari langsung ke kulit. Ciri yang berikutnya, beruang kutub akan berhibernasi atau tidur panjang pada musim dingin untuk menghemat tenaga. Kita bahas tujuan adaptasi yang berikutnya, yaitu adaptasi untuk mencari makan.
Dalam rangka untuk mencari makan, ada beberapa cara adaptasi hewan. Yang pertama kita bahas dengan bebek. Seperti kita ketahui, bebek memiliki beberapa ciri khusus dalam rangka untuk mencari makanan. Karena bebek mencari makanan di tempat berair atau di tempat berlumpur, ada beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh bebek. Yang pertama, memiliki paruh berbentuk sudu. Nah, ini paruh berbentuk sudu. Paruh berbentuk sudu pada bebek itu punya fungsi untuk menyaring makanan, sehingga antara makanan bebek yang berupa cacing atau ikan-ikan kecil itu akan bisa terpisah dengan lumpurnya. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki kaki yang berselaput. Kaki yang berselaput itu memiliki fungsi memudahkan bebek berjalan di tempat berlumpur atau memudahkan bebek dalam berenang. Ciri khusus berikutnya yaitu bulu bebek berlapis lilin. Dengan bulu yang berlapis lilin, maka ketika bebek itu berenang di air, bulunya tidak basah. Karena tidak basah, maka bulu dari bebek tidak menyerap air. Karena kalau bulu bebek itu sampai menyerap air, lama-lama bulunya akan basah, yang kemudian akan menambah berat beban tubuhnya. Akibatnya bebek bisa jadi akan tenggelam. Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang burung elang. Dalam rangka mencari makanan, burung elang memiliki beberapa ciri. Yang pertama kita bahas tentang kakinya. Kaki elang itu memiliki kuku yang tajam, kemudian melengkung dan runcing. Nah, fungsi kuku yang tajam, melengkung dan runcing itu adalah untuk mencengkram mangsanya sekaligus untuk mencapik-capik tubuh mangsanya sehingga mudah untuk oleh elang. Tujuan adaptasi berikutnya adalah untuk adaptasi untuk mencari makan, masih dengan tujuan yang sama dengan elang dan bebek tadi, yaitu adaptasi dalam rangka makhluk hidup mencari makanan. Kalau kita tadi membahas tentang bebek dan elang, maka kita akan membahas kali ini tentang adaptasi serangga. Serangga itu memiliki beberapa macam bentuk mulut. Ada serangga yang memiliki bentuk mulut penggigit. Kemudian ada serangga yang memiliki bentuk mulut penjilat. Ada serangga yang memiliki bentuk mulut penghisap dan ada serangga yang memiliki bentuk mulut penusuk. Untuk serangga yang memiliki bentuk mulut untuk serangga yang memiliki bentuk mulut penggigit, contohnya adalah belalang. Biasanya serangga-serangga pemakan daun tumbuhan yang muda. Kemudian yang memiliki bentuk mulut penjilat itu ada lalat, ada juga lebah. Yang memiliki bentuk mulut penghisap itu adalah kupu-kupu. Nah, mulut penghisap pada kupu-kupu itu disebut sebagai proboscis, di mana fungsi dari proboscis dari kupu-kupu itu adalah untuk menghisap nektar pada bunga. Selanjutnya ada serangga yang memiliki jenis mulut penusuk sekaligus penghisap. Nah, serangga yang memiliki jenis mulut tersebut adalah nyamuk. Tentunya anak-anak sudah pernah merasakan tusukan dari mulut nyamuk ya. Rasanya gatal, kemudian akan timbul pintol atau bekas berwarna merah. Itu karena perilaku dari nyamuk yang menusukkan mulutnya ke bagian-bagian tertentu tubuh kita. Kemudian kita bahas hewan berikutnya, adaptasi dalam mencari makan, yaitu cecak. Nah, dalam rangka bisa mencari makan, cecak itu memiliki khusus, memiliki
lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang adaptasi hewan dalam rangka melindungi diri. Kita bahas untuk contoh hewan yang pertama, yaitu cecak. Cecak memiliki ciri khusus dalam rangka melindungi diri terhadap pemangsanya dengan cara memutuskan ekor ketika pemangsa dari cecak tersebut mulai menyerang cecak. Selain cecak, ada hewan lain yang memiliki ciri khusus yang sama dalam rangka melindungi diri dari predator, yaitu hewan kadal. Jadi kedua-duanya, baik cecak maupun kadal, dalam rangka melindungi diri dari predator atau pemangsa dengan cara memutuskan ekor. Perilaku hewan memutuskan ekor atau memutuskan bagian tubuh tertentu untuk melindungi diri dari pemangsanya disebut sebagai autotomi. Contoh adaptasi hewan lain dalam rangka melindungi diri. Mungkin anak-anak tidak asing dengan hewan ini. Hewan ini adalah terenggiling. Terenggiling memiliki beberapa cara untuk melindungi diri dari pemangsa atau predator. Yang pertama, terenggiling memiliki sisik luar yang kuat dan keras untuk berlindung dari pemangsa atau predator, supaya dengan tubuhnya yang dilindungi sisik luar yang kuat dan keras, pemangsa tidak mampu untuk mencabik tubuh dari terenggiling. Kemudian untuk cara yang kedua, terenggiling melindungi diri dengan menggulungkan tubuhnya berbentuk seperti bulan. Nah, anak-anakku, sudah beberapa bentuk adaptasi hewan Budian jelaskan sesuai dengan tujuan dari masing-masing adaptasi. Cukup sampai di sini dulu materi yang telah diberikan Budian. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Sekian dari Budian. Tetap semangat untuk anak-anakku, tetap senantiasa belajar walaupun di rumah. Tetap jaga diri, selalu jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera bertemu untuk belajar bersama di sekolah. Tapi itu semua tidak akan bisa terwujud tanpa doa dari anak-anakku semua. Untuk itu tetap jaga ibadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.